yang mendengar. Telinga kami adalah telinga yang siap untuk percaya. Perbaiki hati kami Tuhan, untuk percaya kepadamu untuk segala hal yang boleh terjadi yang kami alami. Supaya ketika itu semua terjadi Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Segala hal yang baik, segala hal yang buruk, segala hal yang tidak enak didengar dan tidak enak untuk dirasakan, buat hati kami tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini badai boleh terjadi, tetapi Tuhan kami melihat hanya Engkau yang berkuasa. Kekuatan-Mu adalah iman kami. Kami percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Karena kami hanya satu saja, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hal boleh terjadi, tetapi Tuhan tetap berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati Tuhan oleh firman-Mu yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata, Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom Elohim. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah mendengarkan bagaimana sebuah peristiwa badai topan ya, ketika Tuhan sedang tidur terlelap dan badai itu boleh terjadi. Tetapi kita melihat bahwa karena Tuhan mempunyai kedamaian itu sendiri, karena Dialah damai sejahtera, dia tidak takut terhadap badai itu. Dan ketika dia menghardik badai itu berhenti. Dan sekarang bagi kita adalah bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera itu. Kita tetap tenang menghadapi badai itu dalam hidup kita. Badai pencobaan, badai kesulitan ekonomi, badai sakit penyakit, badai hubungan-hubungan yang buruk dengan orang-orang lain, atau badai ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran. Itu semua datangnya dari si jahat. Hanya karena kita memiliki damai sejahtera, seperti Tuhan memiliki damai sejahtera, dia tenang dan tidur lelap dalam badai itu. Itu luar biasa. Nah, jadi inilah yang harus kita miliki bersama, bahwa kita memiliki damai sejahtera. Tetapi perhatikan bagaimana kita memiliki damai sejahtera itu, bagaimana caranya. Minggu lalu saya sudah mengajarkan bahwa kita harus intim dengan Tuhan, harus kuat di dalam Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di Markus 5, ya, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya, amin. Saudara melihat di sini perempuan ini mengalami badai. Dan badai itu bukan setahun 2 tahun, tetapi 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara lihat bahwa dia sudah berobat, berbagai tabib, kalau sekarang berbagai dokter, sudah dikeluarkannya semua pundi-pundinya, perbendaharaan uangnya. Dan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Ini sangat kejam ya kalimatnya ya. Sangat kejam, dikatakan tidak ada manfaatnya. Bayangkan, kalau hari-hari ini kita menderita sakit penyakit, kita didiagnosis sakitnya parah, sakitnya berat, lalu kalimat dokter penuh dengan pengetahuan, penuh dengan kebijaksanaan sebagai seorang ahli ya dalam bidang pengobatan. Tiba-tiba kita melihat semua yang dikatakan oleh dokter, dilakukan oleh dokter, diperbuat oleh dokter. Lalu kita bilang, tidak ada manfaatnya. Itu kejam sekali. Mungkin dokter akan tersinggung. Ya, profesi dokter pasti akan tersinggung. Dikatakan tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Padahal kita sudah bertahun-tahun mendengarkan dokter itu. Segala nasihat, segala diagnosis, segala tindakan-tindakan medis kita mendengar dari dokter itu. Semuanya kita mendengar, masuk ke telinga kita dan kita renungkan dan kita resapi dan kita katakan iya. Silakan dokter. Baik dokter, lakukan dokter. Saya akan ikut apa kata dokter. Saudara tahu nggak? Dia mendengar sesuatu yang natural, alamiah. Dia mendengar semua itu dari kebijaksanaan seorang ahli pengobatan. Dan itu terjadi selama 12 tahun. Sampai ketika dia miskin, semua uangnya habis untuk berobat. Disitulah dia baru merasa bahwa dia sedang mengalami badai. Dan badai kehidupan ini sampai hari ini masih terjadi dalam kehidupan anak manusia. Betul tidak? Terjadi dalam kehidupan kita. Betul tidak? Terjadi dalam jemaat Tuhan. Betul tidak? Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita mendengar. Maka saya tidak pernah berbosan-bosan berulang-ulang mengatakan bahwa Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Israel bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang esa. Tuhan Allah kita itu adalah yang esa. Kalau dia Allah yang esa, berarti dia adalah Allah satu-satunya. Dia sanggup melakukan apapun karena dia satu-satunya dan dialah Bapa kita. Tapi kenapa kita menderita? Kenapa kita mengalami badai topan? Dan itu tidak terjadi setahun, 2 tahun. Bertahun-tahun, bahkan perempuan ini 12 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang engkau yang mengalami penyakit kemiskinan, penyakit sakit penyakit, penyakit hubungan-hubungan yang buruk, bertahun-tahun dan tidak sembuh-sembuh, tidak kelar-kelar, tidak selesai. Karena di situ ada sakit penyakit, kepedihan, keterlukaan ketika engkau mengalami luka batin, hubunganmu dengan orang lain menjadi buruk, orang tua dengan anak dengan mantu, dan seterusnya begitu, hubungan dalam keluarga menjadi buruk, atau engkau mengalami sakit penyakit, bertahun-tahun engkau tidak sembuh. Penyakit apapun yang ada di dunia ini, diabetes kah, kanker kah, berat-berat penyakitnya, asam urat lah, kolesterol lah, apapun yang bisa kau sebut, apapun yang bisa kau dengar dari seorang ahli
pengobatan seorang dokter sekalipun. Itu badai bertahun-tahun dalam hidup kita. Dan kita mendengar berbagai macam diagnosis, berbagai macam nasihat-nasihat, kebijaksanaan dari para ahli. Itu masuk melalui informasi-informasi yang kita terima, melalui chat WA, melalui sosial media. Kita menonton, kita mendengar, kita melihat. Informasi itu menjadi kita mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang penuh dengan kebijaksanaan. Tetapi Tuhan berkata, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa. Yang esa itu berarti yang perkasa. Cuma satu-satunya. Cuma Dia andalan kita, tidak ada yang lain. Maka dengarlah ini apa kata Alkitab. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Apa? Mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Jadi dia mendengar tentang Yesus. Setelah dia mendengar para tabib, setelah dia mendengar para dokter yang tidak dapat menyembuhkan, yang tidak dapat membuat dia berhenti mengalami badai kehidupan, badai sakit penyakit, badai topan yang tidak pernah membuat dia bahagia, dia tidak sukacita, bahkan dia mungkin kepahitan kepada para tabib. Sebab itu membuat dia menjadi miskin, habis uangnya. Dia menaruh percayanya kepada para tabib. Dia menaruh percaya kepada kebijaksanaan para ahli. Tetapi ketika dia mendengar tentang Allah yang Echad itu, Allah yang esa, dan telah menjadi manusia serupa dengan kita, dan dia melakukan banyak mukjizat, dia mengalihkan pendengarannya dari mendengar yang alamiah, dari mendengar yang natural. Dia mendengar sesuatu yang ajaib, mendengar sesuatu yang ilahi, mendengar sesuatu yang perkasa. Tiada duanya. Ini kita harus bandingkan dengan diri kita. Bagaimana kita mendengar? Percayakah engkau kepada segala WA chat, informasi, YouTube, sosmed, Instagram, TikTok tentang kesehatan, tentang kekayaan, tentang hidup bahagia, tentang hubungan-hubungan yang dipulihkan? Atau engkau mendengar tentang Yesus dari Alkitab yang memulihkan, menyembuhkan, dan menyehatkan? Perhatikan cara kita mendengar. Dan itu harus engkau perbaiki. Pendeta, saya kan sudah dengar Alkitab, saya sudah dengar khotbah, saya sudah dengar semua hal yang baik dan benar dari firman Tuhan. Tetapi kenapa saya tidak juga mengalami sesuatu yang mukjizat? Sekali lagi saya mau katakan, pasti ada yang salah dalam iman percayamu. Pasti ada yang sah? Pasti ada yang sah? Pasti ada yang sah? Ketika seorang bapak memiliki anak yang sakit ayam, dan sakit ayamnya itu bukan hal yang biasa, bayangkan ya, seorang bapak memiliki anak dari kecil sakit ayam. Dan itu sakit ayam yang bukan biasa sakit ayam, tetapi sakit ayam yang dibuat oleh iblis. Sebab ketika dia mulai kumat, dia akan dibawa oleh si jahat ke air untuk ditenggelamkan, atau ke api untuk dibakar. Jadi hanya satu kerjaan iblis, membinasakan. Dan Yesus
didatangi oleh Bapa ini. Mari kita lihat ya. Ini Markus 5-nya jangan di ini ya. Kita lihat di Markus 9 ya. Ayat 20. Ayo dengerin khotbah, jangan dengerin HP. Ayat 20 sampai dengan 24 ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Artinya anak ini menderita bertahun-tahun, bukan? Bapak ini mengalami badai dan anak ini juga mengalami badai sepanjang hidupnya, bukan? Betul tidak? Jadi Anda lihat, bukan hanya kita yang mengalami badai kehidupan. Badai sakit penyakit, badai penderitaan, badai ketidakbahagiaan, bukan hanya kita. Di zaman Yesus, sudah banyak anak-anak yang menderita badai kehidupan. Dan kita lihat, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Lihat, segala badai topan yang melanda orang-orang percaya, tujuannya cuma satu oleh si jahat, untuk dibinasakan. Sesungguhnya kita sudah mengalami neraka di bumi ketika badai topan itu tidak berhenti. Betul tidak? Ada aja. Habis selesai ini, muncul ini. Habis selesai ini, muncul lagi. Terus begitu. Karena si jahat tidak ingin anak-anak Tuhan bahagia. Tidak ingin dia. Sekalipun engkau mungkin seorang pendeta hebat sekalipun, yang diurapi hebat sekalipun, dia tidak ingin seorang anak Tuhan itu betul-betul hidupnya bahagia. Tidak ingin. Selalu ada. Selalu ada. Silih berganti. Kita lihat. Sebab itu, jika kau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anda lihat ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan-jangan cara kita percaya itu begitu. Kita berkata karena kita sudah sering mengalami badai kehidupan yang tidak membuat kita bahagia, membuat kita menderita, tidak nyaman, membuat kita sakit penyakit, membuat kita miskin. Hilanglah percaya kita walaupun kita sudah mendengar banyak khotbah. Hilanglah iman kita walaupun kita sudah berjalan dalam ibadah satu ibadah lain. Hilanglah iman kita walaupun kita sudah bertubi-tubi membaca Alkitab. Karena apa? Kata Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi karena kita sudah bosan atau sudah menderita banyak dalam badai topan, kita menjadi kehilangan iman, kehilangan percaya. Makanya kita bilang, ya sudah deh Tuhan, kalau Tuhan mau tolong, tolonglah, kalau enggak ya sudah. Sering gitu enggak? Sering begitu enggak? Ya sudah Tuhan, aku buat apa aja lah. Yang penting kalau Tuhan mau tolong, ya tolonglah. Akhirnya kita seperti pasrah yang tidak lagi percaya. Lalu Yesus bilang apa? Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi di sini kita harus membongkar kembali iman percaya kita, sehingga kita kembali kepada hakikat yang sejati bahwa memanglah Allah satu-satunya Bapa kita itu sungguh-sungguh tempat kita mengalami mukjizat. Cuma Dia.
Dan itu kita harus memiliki iman yang seperti itu. Lalu segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, itu persoalannya. Kita percaya tapi tidak percaya. Tidak percaya. Percaya kita hanya didengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita tidak percaya, sungguh-sungguh percaya. Itu banyak banget. Nanti kan saya bisa beli obat. Saya yakin dengan obat itu saya sembuh. Saudara, kalau engkau masih mengandalkan uangmu untuk membeli obat, engkau akan tidak pernah percaya sungguh-sungguh bahwa tanpa obat engkau bisa sembuh. Betul tidak? Sekarang kita sudah dialihkan dari Allah tabib yang agung menjadi tabib yang tadi menghabiskan harta benda kita. Dan akhirnya tabib itu bilang apa? Kalau kita sudah terkapar dan tidak lagi berdaya, dia akan bilang begini. Lihat ini. Apa yang dikatakan para dokter? Kami sudah berusaha. Tapi inilah kehendak Tuhan. Betul apa tidak? Jangan kasih tahu para dokter ya. Mereka pasti marah. Tapi itu sering terjadi bukan? Kita terintimidasi dengan perkataan dokter dan kita percaya apa kata dokter. Dan perempuan ini ketika dia sudah mengalami badai topan yang seperti itu, dia mengalihkan percayanya. Dia mengalihkan percayanya mulai dari mendengar. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi iman percaya timbul dari pendengaran yang bagaimana Pak Pendeta? Pendengaran yang tidak mungkin untuk tidak percaya. Harus percaya. Saudara tahu, kita harus punya fokus yang tidak terpengaruh oleh suara-suara yang lain. Oleh input-input masukan yang lain. Kita harus fokus. Kalau engkau fokus, imanmu itu akan timbul. Tapi kalau engkau lihat sana, lihat sini, mulai dengar sana, dengar sini, tapi dengar Yesus juga, saya jamin gak akan pernah bisa percaya yang betul-betul percaya. Sudah 12 tahun, gak mungkin lah sembuh. Gak mungkin sembuh. Hepatitis tipe apa yang paling berat? A, B, atau C? Gak mungkin sembuh lah. Batu ginjal gak mungkin sembuh lah. Apapun lah, saudara bisa sebut penyakit. Maka Tuhan bilang, katamu jika engkau dapat. Jadi dia tuh, Yesus tuh merasa terhina dengan iman kita. Ya Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau enggak ya sudah. Itu kan berarti kita bilang, ya Tuhan, kalau engkau mau sembuh, sembuhlah. Kalau enggak, Tuhan pasti mau. Kitanya yang tidak percaya. Jadi engkau harus membongkar bangkir kembali iman percayamu itu seperti apa. Saya kan orang biasa, gak mungkin lah saya diberkati kaya, gak mungkin. Saudara, bongkar kembali iman percayamu. Mendengar itu bagaimana yang kau miliki. Saya senang dengan orang-orang yang fokus kepada Tuhan saja satu-satunya sehingga dia tidak mengandalkan yang lain. Maka seharusnya kita berbahagia kalau kita tidak punya apa-apa.
Kalau kita tidak punya apa-apa, mudah bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Mudah banget. Kita nggak punya uang, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kuasa. Jadi kita tidak bisa mengandalkan yang lain selain kepada Allah yang esa itu, Ehad. Yahweh itu, YHWH, Yesus Kristus itu. Maka ketika Ulangan 6 ayat 4 itu berkata untuk Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu. Dengarlah hai Israel, Allah kita itu adalah Allah yang esa. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, itu artinya kamu lihat satu-satunya yang bisa kamu dengar cuma Allah yang esa. Dengar Israel, dengar. Jangan dengar yang lain. Perempuan sakit pendarahan, dia tidak peduli. Orang-orang berkerumun dengan Yesus dan menutupi jalannya dia untuk bisa bertemu Yesus, untuk dijamah dan disembuhkan. Dia nggak peduli, dia hanya fokus kepada Yesus ini adalah tabib yang agung dan mulia, hanya dia yang bisa menyembuhkan saya. Dia melihat sesuatu yang ilahi. Ketidakpercayaan kita itu karena kita sudah tidak lagi melihat Allah kita itu ilahi. Allah yang agung, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang sanggup membuat mukjizat. Mari kita lihat ya. Markus 5 tadi. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di kitab Matius dan di kitab Lukas itu dikatakan jubahnya. Jadi jubah itu ada semacam ujungnya itu ya, ada ujungnya tuh seperti benang, lalu dipilin-pilin, lalu menjadi bola gitu, terus ada surai-surainya gitu di bawah bola itu, itulah disebut jumbai. Dan dia tuh hanya memegang itu saja, dia cukup itu saja, dan dia percaya. Berbeda dengan bapak yang anaknya sakit ayam tadi, dia kurang percaya, bahkan tidak percaya. Dan dia bilang apa? Tolonglah aku yang tidak percaya. Perempuan ini nggak cukup, tidak perlu seperti itu. Dia sudah mendengar Yesus itu adalah tabib yang sanggup menyembuhkan, dan itu dia percaya. Saya melihat orang-orang dalam kekristenan ya, kenapa mereka tidak sembuh dan tidak pulih ekonominya, tidak sembuh dan tidak sehat badannya, tidak sembuh dan tidak sehat hubungan-hubungannya. Karena mendengar yang aneh. Mendengar yang ada tambahan-tambahannya, ada syarat-syaratnya, ada kondisionalnya. Dan itu yang membuat kita semakin aneh untuk percaya 100% itu tidak bisa. Kita semakin aneh. Kadang-kadang sedih ya. Kalau orang tuh berdoa, ya saya mau bilang apa ya? Tuhan, jamahlah dokternya, obat-obatnya. Ya, itu sih sebenarnya baik di telinga, bijaksana. Tapi tidak mendatangkan. Kalau kita berdalih, ya kan mukjizat ada lewat dari dokter, lewat dari obat. Selalu kita berdalih. Tahu gak saudara? Iman kita itu terjadi seperti yang kita percaya. Kalau kau percaya dari dokter kau sembuh, ya lewat dokter lah kau sembuh. Kau keluar dia, ya. Kalau kau percaya dari obat kau sembuh, maka kau lewat obat. Tapi kalau kau percaya tanpa obat, maka tidak ada yang mustahil. Maka ini adalah iman yang namanya iman radikal nggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Radikal nggak?
Hah? Radikal nggak? Suatu ketika, Kenneth Hagin, dia lagi khotbah. Tiba-tiba didatangin oleh pengerja, ya dia kan lagi penginjilan, lagi khotbah penginjilan. Lalu datanglah pengerja dari panitia penginjilan, menyampaikan pokok doa. Dan apa yang terjadi? Dia minta jemaat, yuk mari kita berdoa buat ibu ini. Lalu mereka berdoa. Kenneth Hagin itu penginjil besar di zamannya dari Amerika. Dan ketika dia sudah selesai berdoa, lalu dia lanjutkan lagi khotbahnya, meneruskan kampanye penginjilannya. Selesai dia khotbah, dia ajak lagi jemaatnya untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa buat ibu ini. Tahu nggak? Jemaatnya ngikutin apa yang dia sarankan. Lalu dia bilang, ketika jemaatnya berdiri untuk berdoa, dia bilang, untuk apa Anda berdoa? Bukankah tadi Anda sudah berdoa? Anda percaya yang mana? Doa yang sekarang atau yang tadi? Wah, itu tajam banget Bapak Ibu. Tajam banget. Artinya dia sedang mengkoreksi iman kita. Tadi Anda berdoa beriman apa tidak? Kan sudah didoakan. Kalau Anda betul-betul beriman dan sudah didoakan, harusnya itu sudah cukup bukan? Halo? Sudah cukup bukan? Dia mengkoreksi iman jemaat. Lihat itu, dalam kampanye penginjilan. Dalam kampanye penginjilan, dia langsung menegur umat, mengkoreksi umat. Supaya Anda dalam menggunakan iman itu jangan serampangan, jangan sembarangan. Anda harus memiliki iman yang teguh, iman yang pasti, dan iman itu harus radikal. Kalau kita melihat iman kita penuh dengan ecek-ecek, iman kita penuh dengan sembarangan dan serampangan, kita tidak akan pernah berhasil. Kalau perempuan sakit pendarahan ini, dia tidak yakin dengan kerumunan orang banyak yang menghalangi dia untuk menjamah jubah Yesus. Dan dia tidak yakin apa yang dia katakan. Ketika dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Kalau dia tidak percaya dengan perkataan dia sendiri, apa jadinya? Sembuh apa tidak? Persoalannya kita sering seperti itu. Tuhan sudah memunculkan iman dalam hati kita, tetapi beberapa detik kemudian atau beberapa hari kemudian kita tidak percaya. Sehingga jadi berantakanlah semua yang kita sudah imani dan kita doakan. Berapa banyak kita ini berantakan dengan iman kita. Sehingga jawaban doa kita tidak terjadi, tidak terbukti, tidak berhasil dicapai. Karena kita berantakan dengan iman kita. Sudah kita percaya, tapi kita mendengar lagi perkataan orang, atau perkataan dokter, atau perkataan siapapun, seorang yang bijaksana, yang ahli dalam hal tertentu, dan kita percaya, tanpa kita lagi percaya kepada Tuhan, dan kita boleh ragu kepada Tuhan, dengan segala firman-Nya dan kebenarannya, maka muncullah iman yang lain. Dan itulah membuat kita tidak berhenti dengan badai topan kehidupan. Ini penting, iman yang teguh ini, yang radikal. Iman yang percaya. Ketika Kenneth Hagin menginterupsi dan mengkoreksi jemaat, dia sedang menegur kita juga. Kalau kita sudah berdoa dan berkata amin, kita harus percaya.
Percaya dan kita akan bilang, saya pasti sembuh, saya pasti diberkati, saya pasti pulih hubungannya, saya pasti bahagia. Dan terus perkatakan itu dengan iman. Terus. Dan kita menghancurkan badai-badai serangan dari iblis yang mendakwa terus, yang menghakimi terus. Sampai serangan itu berhenti. Karena iman percaya kita tidak berhenti. Iman percaya kita tidak gugur. Iman percaya kita tidak surut. Iman percaya kita tetap berdiri dengan kokoh. Karena iblis akan berhenti ketika kita tidak pernah berhenti untuk percaya. Kita berantakan, naik turun dan jadi kalut sendiri. Dan badai itu semakin kalut karena kita imannya berantakan. Ketika Kenneth Hagin mengkoreksi jemaat, itu pukulan telak. Pukulan sangat telak. Dan itu juga memukul saya yang membaca sejarah dari Kenneth Hagin. Saya baca, wah. Jadi kalau kau percaya, sekali percaya, tetap percaya. Yang mengerti katakan amin. Gak gampang Bapak Ibu, betul. Makanya perhatikan caramu mendengar. Sekali mendengar dan kau percaya, percayalah terus sampai selama-lamanya. Untung Yesus mengasihi dan mengasihani bapak yang anaknya sakit ayam, betul? Akhirnya dia tolong juga. Walaupun Yesus kesal juga. Apa katamu? Kalau aku dapat. Kan kalau kita bisa bilang kurang ajar, kamu gak sopan. Kan gitu kira-kira. Apa katamu? Kalau aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi di dalam pihak Allah itu nggak ada yang berubah. Dari pihak Allah tetap. Dari pihak Allah tetap. Yang berubah dari pihak kita, dari pihak manusia. Maka Yesus bilang, tidak ada yang percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya sungguh repot ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Kalau ada orang minta didoakan, tetapi imannya setengah-setengah dan imannya juga serampangan sembarangan. Banyak tak Pak Pendeta? Oh banyak banget. Imannya nggak radikal. Kalau dia imannya radikal, ya udah sekali percaya tetap percaya. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Maka terjadilah kesembuhan. Maka berhentilah badai tobat. Gitu. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Jadi saudara lihat ya, kalau kita berdoa dan kita percaya, ada satu kuasa, energi, yang keluar dari Tuhan, masuk ke dalam kita. Ada satu kuasa dari surga, yang akan masuk ke dalam setiap orang percaya. Dan kuasa itulah yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Dan kuasa itu gratis, dari pihak Tuhan. Dia hanya bisa kita ambil, dia hanya bisa kita miliki kalau kita percaya. Sekarang ini banyak kuasa Tuhan di surga yang terlalu idle, terlalu nganggur. Kenapa? Karena orang percaya itu imannya serampangan, imannya sembarangan. Sehingga energi kuasa yang idle itu tidak tertarik ke bumi oleh iman orang percaya. Jadi bagaimana Pak Pendeta supaya kita menarik kuasa itu dari surga, supaya kita alami? Engkau harus percaya. Percaya bagaimana Pendeta? Yang percaya radikal. Bagaimana percaya radikal Pak Pendeta? Perbaiki cara engkau mendengar. Kalau engkau sudah berdoa, Yesus bilang apa? Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya.
Kita seringkali tidak naikkan syukur setelah amin dalam nama Yesus. Kita tidak naikkan syukur, kita tidak bilang, terima kasih Tuhan aku sudah diberkati, terima kasih Tuhan aku sudah diperkaya, terima kasih Tuhan aku sudah sembuh, terima kasih Tuhan aku sudah bahagia, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, aku bahagia, aku pasti bahagia, aku sehat, aku pasti sehat, aku sembuh, aku pasti sembuh, aku kaya, aku pasti diperkaya, terima kasih Tuhan, karena aku percaya ketika Engkau mendengar doaku, surga itu kuasanya aku tarik dalam nama Yesus, dan aku mengalami kuasa itu dalam nama Yesus, karena aku tarik dari surga. Kuasa Bapa lepas karena ada energi yang keluar. Jadi ada energi yang keluar dari surga. Makanya kalau engkau melihat dirimu tidak bersinar, tidak glowing, karena kuasa itu dalam dirimu dikit. Atau kosong. Ketika kita menjadi terang, itu betul-betul terang itu adalah kuasa Yesus. Amin. Ada dalam diri kita, wajah kita bersinar, glowing. Satu ketika, bapaknya penyanyi kondang Immanuel dan Lydia Nursaid. Mereka ini musisi, keluarga musisi. Bapaknya musisi, angkatan darat, anak-anaknya dididik menjadi musisi, lalu didirikanlah grup band trio The Kids, The Big Kids, The Kids, trio The Kids. Ini anak-anaknya musisi. Tapi mereka adalah keluarga muslim. Bapaknya Madura, ibunya orang Minang, orang Padang Pariaman. Itu ketika Immanuel atau Lydia Nursaid bertobat lahir baru. Itu bapaknya mau bacok dia. Bapaknya punya 3 samurai karena tentara. Samurai dari Jepang itu mau dibacok dengan samurai. Tapi dia selamat karena bapaknya ketika mau bacok Ibu Lydia, bapaknya ditubruk sama pamannya sehingga tidak terjadilah pembacokan. Lalu Lydia Nursaid lari dan dia 3 tahun dia bersembunyi di Tasikmalaya, dia ngumpet di Tasikmalaya, tetapi selama 3 tahun dia berdoa supaya bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya semua bertobat. Dan saya berpendek saja. Nah, inilah yang terjadi ketika kuasa itu masuk ke dalam diri bapaknya. Nah, singkat cerita, bapaknya usia 75 tahun akhirnya bertobat dan minta dibaptis. Dan dia memperlihatkan foto dari bapaknya. Sebelum dibaptis tuh bapaknya mukanya murung, jelek, dan tidak bersinar dan tidak glowing. Kenapa? Karena bapaknya merasa banyak dosa. Dan dia adalah seorang tentara yang suka membunuh. Ya, namanya tentara, pejuang. Membunuh itu biasa, betul? Karena dia tentara. Dan ketika dia mau dibaptis itu mukanya sangat murung, sangat berat sekali, dan sangat seperti orang sedih. Tapi apa yang terjadi? Setelah dibaptis, wajahnya berbeda banget. Dia bersinar, wajahnya tadinya usam, gelap gitu wajahnya. Tiba-tiba di foto itu terlihat bersinar. Dan dia tertawa, tersenyum. Tidak ada yang mengajak tertawa, dia tertawa. Artinya ada kuasa dari surga itu masuk ke dalam dirinya. Amin. Lalu kuasa itu membuat dia bersinar karena Yesus adalah terang sejati. Amin. Itu. Jadi cek diri Anda sekarang ini terang apa tidak nih wajah-wajahnya. Itu mah tergantung imanmu. Saya tidak berkata soal ganteng atau cakep, no. Saya berkata tentang sinar yang datang dari dari surga, sinar kemuliaan Tuhan. Banyak gak orang cakep itu nyebelin wajahnya? Banyak. Orang ganteng tapi wajahnya tidak menarik.
Tapi kita melihat orang tidak cakep, tidak ganteng, tapi wajahnya bersinar dan selalu tersenyum. Itu luar biasa. Saya punya anak rohani, baru saja menikahkan anaknya kemarin. Saya kagum sama dia. Kenapa? Karena dia sejak saya kenal itu selalu tersenyum, selalu tertawa, selalu menyenangkan. Terus terang ya, saya jujur mengatakan, kalau saya dekat dia, saya tuh rasanya dunia tuh nggak ada susahnya. Menarik sekali pribadi ini. Ternyata betul, saya dengar tadi malam. Dia ditinggal istrinya. Istrinya selingkuh. Menikah dengan CLBK. Dan CLBK suaminya orang lagi. Tapi hebatnya dia. Tadi malam. Dia tersenyum. Dia bahagia. Dan istrinya tetap dia izinkan merangkul tangannya. Wow, saya bilang ini iman yang dahsyat ini. Saya lihat itu terharu, mau menangis. Itu istrinya tuh lari dari dia dan tinggal sama pria beristri lain. Dan anak-anaknya, semua perempuan bilang, aku mau tinggal sama papa. Aku nggak mau ikut mama. Saudara keren nggak? Nggak berani kau bilang keren. Karena kau tidak mungkin melakukan itu. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Kelihatan wajahmu. Saya juga berat. Tapi ketika saya dalam perjalanan pulang, saya merenungkan itu. Saya bilang, imannya luar biasa. Saya belajar banyak. Saya respect. Saya hormat. Itulah kasih sejati. Dia senyum, dia gembira, dia bahagia. Nah, tidak ada dendam. Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya memang melihat beliau dari muda itu kalau ngajak orang datang ke persekutuan, itu dia tidak pernah marah. Orang-orang itu memaki-maki dia, bahkan memukul dia, dia tetap ngajak, ayo ibadah, ayo ibadah. Dia namanya orang nakal, betul nggak? Anak-anak SMA nakal, nggak mau lah ibadah. Ngapain sih ibadah? Lebih baik gonjreng-gonjreng di kantin atau ngapain nongkrong gitu kan, nongki. Tapi dia ajak itu anak-anak nakal itu, pemabuk itu. Dia dimaki-maki, tapi dia senyum terus. Dan berapa anak yang berhasil dia bawa ke dalam Tuhan. Dan dia pertemukan dengan Tuhan melalui saya. Itu luar biasa. Iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan badai toh. Iman mengalahkan segala logika manusia. Ketika seorang ibu sakit kanker payudara, sudah didiagnosis stadium 4. Apa yang terjadi? Dia tidak lagi mau ke dokter. Dia tidak mau dioperasi. Dia tidak mau di kemo. Dia tidak mau disinar. Dia sudah berhenti. Karena percuma ke dokter, karena pasti menghabiskan uang. Dia nggak punya uang, dia bukan orang mampu. Jadi dia bilang stop semua ke dokter. Stop semua operasi, stop, saya tidak mau. Saya cuma mau disembuhkan Tuhan. Bayangkan, stadium 4. Sampai dia akhirnya badannya kurus, kering, kerontang. Tinggal kulit pembalut tulang. Dan mohon maaf, itu baunya bukan main busuk. Karena kankernya sudah pecah dan keluar. Jadi bau bu. Wow. Dia nggak pernah mau peduli. Sampai keluarga-keluarga yang bilang, sampai ada yang bilang, ya udahlah kamu mati aja lah. Mati aja kamu. Kalau kamu hidup pun nggak mungkin. Ini pasti tinggal mati. Saudara, untuk membangkitkan iman seperti ini, dia betul-betul mendengar bahwa Tuhan ilahi itu adalah sesuatu yang suci, mulia, agung itu. Dia betul-betul
memiliki pendengaran yang sejati, pendengaran yang suci. Dia nggak mau dengar lagi. Dia nggak mau ke dokter. Dia sampai bilang sama suaminya, saya pasti sembuh. Tuhan Yesus yang sembuhkan saya. Bayangkan. Dia nggak bilang begini, ya kalau Tuhan sembuhkan dia sembuh, kalau Tuhan bikin saya meninggal ya puji Tuhan saya ke surga. Enggak. Dia bilang, Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Kalau Tuhan Yesus sembuhkan saya, engkau suamiku, engkau pasti bertobat dan engkau pasti percaya Yesus karena engkau kafir. Karena suaminya tuh masih agama seberang. Masih muslim. Ini luar biasa Bapak. Iman yang sejak. Ini, perhatikan cara kita mendengar. Walaupun aku tidak punya channel, aku tidak punya orang dalam, aku nggak punya KTBLC, aku pasti bisa kerja, aku pasti bisa jadi pegawai, aku masih bisa. Harus seperti itu. Ditanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan itu betul-betul Tuhan yang esa, yang ilahi, yang suci, yang luar biasa, mulia agungnya. Dia pasti sakti mandraguna. Maka perhatikan cara engkau mendengar. Kalau kau tidak pernah mendengar firman Tuhan, tidak pernah kau ulang-ulang, bagaimana kau bisa mendengar dan percaya? Mudah nggak hidup dalam Tuhan? Mudah kalau punya iman, percaya yang sejati. Bagaimana memperbaikinya? Perhatikan cara kau mendengar. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi yang menyelamatkan kita siapa? Siapa? Iman. Markus 11 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Jadi apa saja? Itu berbagai macam masalah. Berbagai macam masalah. Segala masalah. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi habis berkata dalam nama Yesus, amin, ucapkan dalam hatimu, perkatakan dalam pikiranmu, Tuhan pasti memberkatiku, Tuhan pasti menyembuhkanku, Tuhan pasti menghentikan badai ini. Aku telah menghentikan badai dalam nama Yesus hari yang kemarin. Dan seterusnya aku percaya, hai badai kau berhenti. Kau pasti berhenti. Engkau pasti berhenti. Gak mungkin gak berhenti. Sebab engkau adalah kalah lawan Tuhan. Yang mengerti tangannya. Itu. Jadi habis berdoa, tetaplah teguhkan dirimu untuk terus percaya. Teguhkan, tetapkan dirimu. Jangan berpaling, jangan berpindah-pindah, jangan porak-poranda, jangan berantakan. Teguh, tetap teguh dan percaya. Amin. Mari kita berdiri. Ayo, berdiri. Ikuti doa saya. Tuhan, dalam nama Yesus, kami akan memperbaiki bagaimana kami mendengar. Kami akan percaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi, walau badai topan melanda hidup kami, kami tetap percaya. Kami percaya dalam nama-Mu yang kudus. Perbaiki cara kami mendengar, Tuhan. Kami serahkan hati kami, supaya kuasa surgawi itu kami miliki selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencana, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Katakan sekali lagi. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Bapa, kami serahkan hati kami. Engkau yang memperbaiki cara kami mendengar. Tolong kami Tuhan yang tidak percaya ini, supaya kami Tuhan mengalami mukjizat Tuhan. Hari lepas hari, waktu demi waktu, hidup kami semakin berubah, semakin bertambah-tambah benarnya di hadapan-Mu Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan tolong kami Tuhan, kuasa Roh Kudus teruslah bekerja, supaya kami mampu dan dimampukan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya mulai hari ini, kami akan memperbaiki iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan sekarang ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Dengan perjamuan kudus yang luar biasa ini, biarlah terjadi mukjizat di dalam hidup kami. Kesembuhan, kelepasan, kebangkitan rohani, dan juga keberkatan secara materi, jiwani, dan badani, bahkan rohani. Dalam hidup kami semua Tuhan. Kami serahkan ibadah perjamuan kudus kami ini ke dalam tangan-Mu. Tumpang tanganlah Engkau ya Bapa dalam nama Yesus atas roti dan anggur ini, supaya dikuduskan, dimuliakan, dan dimeteraikan. Dan kami percaya ketika kami menyantap tubuh dan darah Tuhan, dengan iman kami disembuhkan, dipulihkan, disehatkan, disegarkan, dan dibebaskan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Dengan iman percaya kami siap menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Kita yang percaya berkata, amin. Silakan hamba Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di padamu, di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Puji Tuhan, hari ini saya mendapatkan Matius 9 ayat 29. Ini adalah kehendak Allah. Apa yang saya khotbahkan, ternyata Tuhan jawab. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Tuhan mendengar pengajaran tadi. Tuhan mendengar khotbah kita. Mari kita perbaiki iman kita. Iman percaya kita. Perbaiki cara kita mendengar. Amin. Amin. Sudah semua? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Kau baik. Kau telah menebus kami. Bahkan kau sekarang telah bersekutu dengan kami. Dengan tubuh dan darahmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
Kami pasti sembuh, kami pasti sehat, kami pasti berbahagia, kami pasti diperkaya. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus, Tuhan kami. Engkau jawaban doa kami. Hati kami bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan Yesus. Iman percaya kami kepadamu. Engkau perbaiki, Engkau benahi Tuhan. Iman percaya kami kepadamu. Engkau solong, Engkau perbaiki, Tuhan. Perbaiki dalam mendengar kami, ya Yesus. Kau yang menolong kami, satu-satunya harapan kami. Kekuatan dan kepadamu kami berseru, ya Yesus. Engkaulah satu-satunya. Kepadamu lah kami percaya. Aku telah dapat Yesus. Oh, baiklah, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Engkau memperbaiki cara kami mendengar. Engkau memperbaiki iman kami. Kami mau Tuhan memiliki iman percaya yang sejati. Di dalam Engkau ada mukjizat, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kemuliaan, di dalam Engkau ada kelepasan dan kebebasan, di dalam Engkau ada keberkatan, kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tubuh, jiwa, dan roh kami dipulihkan Tuhan pada malam hari ini. Oh, di dalam nama Yesus, hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kelepasan terjadi dalam hidup kami. Kebahagiaan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau adalah Allah penolong, Allah penyembuh, Allah pembebas. Oh, di dalam nama Yesus kami serahkan iman percaya kami kepadamu.
Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan kasih. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang kami beri. Karena kami percaya Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang memberkati pekerjaan kami. Oh, di dalam nama Yesus, pelayanan kami berlimpah-limpah oleh anugerah dan rahmat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kita yang percaya dan telah diberkati Tuhan dan siap memberi, kita berkata, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin.